selamat siang, ya, sore, malam, dan kapan-kapan. Ini adalah monolog, ya. Jadi ungkapan dari beberapa keresahan yang ingin saya ungkapkan sebagai baik dari seorang mekanik maupun seorang bikers dan seorang ustadz. Nah, ya. Oke, jadi saya ingin bahas beberapa hal yang sebenarnya sangat mengganggu. Kenapa? Karena mengganggu karena dari beberapa video saya, ya, itu banyak sekali terutama yang video kekurangan, ya, kekurangan CBR, kekurangan Ninja, kekurangan R25 ini itu banyak sekali komen yang ngomong, untung Supra saya nggak kayak gitu, untung Honda Grand saya nggak gitu, ya, untung kayak gitu. Jadi ada dasar kenapa mereka komen seperti itu. Yang tak lain dan tak bukan adalah karena anggapan, ternyata cukup banyak sekali anggapan bahwa motor tua itu lebih awet daripada motor baru, ya. Nah, ini yang kepengen saya defy. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali orang yang ternyata memang di dunia nyata, ya, datang ke saya itu ngomong, kenapa motor dulu lebih awet, kenapa motor dulu lebih awet. Bahkan ada orang yang ngomong kayak gini, dia punya motor Supranya itu sudah saatnya sebenarnya, dalam artian dia udah harus ganti ini itu, tapi sama dia ngomongnya kayak gini, nah motor yang lebih tua kok belum minta ganti ini ganti itu. Dia selalu seperti itu, ya. Oke, faktor pertama, ada banyak orang berpikiran motor tua lebih awet. Tak lain dan tak bukan adalah faktor dari performa itu sendiri, ya. Kita tahu kalau motor-motor tua seperti Honda Grand, kemudian GL, ya, yang angkatan 90-an lah gitu, angkatan 90-an itu kalau kita dihitung secara rasio antara perbandingan power dengan cc itu dia cukup kecil, ya, jadi sangat kecil. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu tak lain dan tak bukan adalah karena faktor namanya kompresi, ya. Kita tahu kompresi itu cukup menyumbang power yang banyak, ya. Ada alasan kenapa saya itu sering merekomendasikan untuk beberapa orang yang ingin mengupgrade performa mereka, yang dimana performa motornya itu aku tahu bahwa mereka itu cuma paling dipakai untuk harian aja, nggak dipakai untuk balap, nggak dipakai untuk ini itu, nggak, intinya nggak dipakai untuk kompetisi, tapi kepengen power motornya itu lebih besar, ya. Nah, dari hal ini saya ingin menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis saya yang ya bisa dibilang hampir tiap hari megang motor, ya. Itu faktor kompresi itu sangat-sangat penting. Kenapa seperti itu? Semakin besar kompresi, power maka akan semakin tinggi. Itu jelas. Kita bandingin motor Honda Tiger misalkan. Honda Tiger dia cc-nya 200 cc, itu powernya kalah dari motor 150 cc. Ya. Kenapa? Karena power dari Honda Tiger itu sangat kecil. Dia itu di angka 9, sedangkan power motor 150 kalau kita ngomongin misalkan CBR atau Fiction R15 itu angkanya cukup tinggi, dia di angka 11 atau 11 ke bawah, 10, sekian, 10, sekian. Nah, itu seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kualitas dari motor dahulu itu lebih bagus dari kualitas motor sekarang? Kalau saya bilang sebenarnya tidak. Kenapa? Kalau kita memasukkan probabilitas atau faktor yang ada di motor modern terhadap mesin motor tua, itu kemungkinan akan sama tidak awetnya. Anggaplah seperti ini, kita memasukkan kompresi motor yang seharusnya di motor modern, kita anggap motor inilah Matic dengan motor bebek-bebek zaman dulu. Kita tahu kalau motor-motor bebek zaman dulu, Astrea Grand, Prima, dan lain sebagainya, itu kompresinya itu hanya 78 seperti itu. Kalau kita masukkan kompresinya dengan sama dengan motor sekarang, karena motor sekarang pembandingnya hanya
matic ya, tidak ada motor bebek lagi, kita masukkanlah angka di angka 10, 10 setengah, 11 setengah dengan material yang tetap sama, kemudian lebar klep yang sama, kemudian konsumsi bahan bakar yang sama alias AFR-nya sama. Kita setting motor-motor ini AFR-nya sama, yaitu di angka 14. Maka saya sangat yakin bahwa motor tua-tua ini itu akan lebih nggak awet lagi ya. Oke, kita tahu kalau dalam kompresi itu sangat erat kaitannya dengan namanya panas. Nah, panas ini itu sangat erat dengan namanya thermal expansion. Jadi ketika terjadi pembakaran atau panas, silinder dan head dia itu akan memuai dan akan terjadi namanya pelebaran. Nah, motor-motor tua pada umumnya itu silindernya terbuat dari besi. Ya, kenapa silindernya terbuat dari besi? Karena untuk manufacturing pembuatan dari besi di zaman dahulu itu lebih murah daripada penggunaan namanya aluminium. Ya, berbeda di zaman sekarang mungkin agak beda karena kemampuan pabrikan untuk punya tools atau peralatan yang membuat aluminium itu lebih mudah, ongkos produksinya akan lebih murah daripada menggunakan besi. Ya, seperti itu. Nah, hal yang selanjutnya, motor tua mungkin terlihat lebih awet adalah karena dari cycle-nya ya. Kita tahu motor sekarang ya, motor-motor modern itu cycle-nya itu lebih banyak daripada motor tua. Nah, cycle sendiri itu mungkin banyak dari kalian yang nggak paham, karena banyak sekali orang yang berpikiran cycle itu kilometer. Misalkan motor si tua, motor Honda Prima itu menempuh jarak 100.000 km dengan motor yang sama, misalkan NMAX menempuh jarak 100 km. Nah, apakah kerusakan yang terjadi atau keausan yang terjadi itu lebih banyak rusaknya di motor modern NMAX misalkan gitu? Itu tak lain karena di zaman dahulu motor-motor yang seperti ini itu cycle-nya itu lebih dikit. Nah, kita pahami dulu cycle itu sendiri. Cycle itu sendiri adalah seperti ini. Kita ada titik A dan titik B. Anggaplah ini rumah, kemudian ini adalah pasar ya. Orang zaman dulu itu memakai motor itu kalau dia benar-benar perlu, dalam artian dia mau ke rumah jauh, misalkan keluar kota atau ke pasar di mana jaraknya itu jauh ya. Dalam sekali hidup motor dia nyalakan, jeret, kemudian jalan terus. Nah, kemudian motor dimatikan, itu satu cycle. Nah, berbeda dengan motor zaman sekarang yang mungkin dia nyalakan, kemudian dia berhenti kemana, dimatiin, dinyalakan lagi, kemudian berangkat ke sini, dinyalakan lagi, maka itu dia sudah mengalami namanya 2 cycle. Walaupun di motor modern, anggaplah dari jarak ke rumah pasar itu hanya 1 kilo, tetapi motor tua yang menempuh jarak dari rumah ke pasar itu adalah 10 kilo, maka cycle yang akan dialami itu akan lebih banyak oleh motor modern yang jaraknya lebih titik, namun ketika dia mematikan dan menghidupkannya itu dia lebih banyak. Nah, itu kenapa Pak Ustadz cycle itu bisa sangat berpengaruh. Kita harus paham satu hal adalah sistem kerja dari namanya pompa oli. Pompa oli itu dia akan bekerja ketika ada rotasi perputaran pada mesin. Normalnya setahu saya ini di motor 250, kalau motor kecil-kecil saya kurang tahu ya pompa olinya kerjanya seperti apa. Nah, motor-motor modern misalkan R25, Ninja, CBR dan lain sebagainya itu memerlukan 13 detik atau sekitar 13 sampai 20 detik itu oli baru dia naik ke atas ya. Jadi kalau kalian motornya mau awet, dimanapun kalian jalan, dimanapun kalian pertama kali dihidupkan, tunggu sekitaran 20 detik itu baru jalan lagi. Ini bukan dipanasi beda. Kalau dipanasi minimal 1 menit ya. Jadi pagi hari kalian panasin dulu 1 menit baru kalian jalan. Nah, sedangkan kalau kalian sudah berhenti, kalian mau jalan lagi, begitu mesin nyala, jangan langsung jalan, tapi tunggu aja sekitar 13 detik, 20 detik. Itu tidak terlalu lama supaya oli itu sampai ke atas dulu. Begitu oli ke atas, kalian silakan langsung jalan.
Itu tips untuk motor kalian lebih awet ya. Kebanyakan dari kita di manusia modern ini itu tidak pernah melakukan hal itu, selain karena memang tidak tahu. Yang kedua adalah memang mereka menganggap, oh tadi pagi udah tak panasi kok, ngapain tak panasin lagi. Dia mikirnya selalu seperti itu ya. Nah jadi kalau kalian melakukan hal tersebut, itu kemungkinan besar in teori ya, secara teori dalam hukum fisikanya itu akan membuat motor kalian lebih awet. Itu something that cannot be denied gitu ya. Nah, kembali ke perbandingan motor tua dan motor modern. Nah, dari komenan-komenan YouTube yang tentang kerusakan ini, kekurangan ini, mereka membandingkan motor yang sebenarnya nggak apple to apple. Dalam artian gini, di video saya yang CBRR itu paling rame, itu komenannya, wah untung kalau Supra saya kena paling kena cuma 1 juta, untung kalau Supra saya kena paling cuma berapa ya. Itu selalu seperti itu. Itu tak lain dan tak bukan adalah karena ketidakmampuan mereka untuk membandingkan satu hal yang apple to apple. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketimpangan sosial kita secara ekonomi itu besar ya. Anggaplah mungkin si A punya CBRR bisa beli sampai 10, 5 atau beli 1. Nah si B ini bahkan untuk beli motor yang 150 aja itu berat. Dia harus nabung dulu, dia harus kredit dulu, itu apa. Nah hal-hal yang seperti ini yang akhirnya menjadi rancu. Nah kemudian kenapa di era era dimana motor sport 250 itu booming. Jadi di era zamannya Ninja dan CBR 250 yang CPU itu di rentang 2012 sampai 2015 itu motornya awet-awet ya. Dan mereka itu mendandaninya sedemikian rupa. Jadi beli inilah beli ini. Jadi waktu itu tuh sangat populer motif itu. Kalau anak sekarang bilang itu adalah hedonisme. Pasang ini, aksesoris ini itu. Nah, berbeda dengan sekarang. Kenapa? Karena usernya itu udah beda. Di tahun 2012-2015, orang yang punya motor 250 itu rata-rata orang yang sudah berumur atau udah tua lah. Dalam artian mereka yang sudah berpenghasilan secara sendiri, kemudian mereka yang bukan golongan yang kekurangan ya, dalam artian seperti itu. Nah berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu rata-rata orang yang naik motor 250 adalah anak-anak muda yang masih menggantungkan dompetnya terhadap keluarganya, atau mereka belum berpenghasilan secara sendiri ya. Saya nggak mengatakan semua orang muda itu nggak berpenghasilan, ada beberapa orang muda yang sudah berpenghasilan, adalah ya, itu seperti itu. Nah pergeseran generasi ini itu membuat modifikasi dari motor 250 sudah beda. Dalam artian motor 250 yang dulu sistemnya hedonisme, pasang ohlin, pasang ini, sekarang udah beda. Sekarang itu dimana anak muda itu diberikan sebuah motor 250 yang kita tahu bahwa itu lebih kenceng dari generasi bapak-bapak mereka ya. Itu mereka menginginkan sesuatu yang lebih. Nah di sini kita tahu bahwa orang-orang yang muda, mereka melek internet, melek dengan semua informasi yang ada, walaupun sedikit tapi banyak. Mereka itu udah tahu bahwa kalau aku punya uang segini, aku akan memberikan uang tersebut untuk membelikan ini itu. Mereka sudah tahu, dan dimana fungsionalitas itu lebih bagus. Dalam artian orang-orang yang tua dulu itu sangat jarang memikirkan fungsionalitas. Anggaplah beli footstep bikers Ninja 250 yang harganya sekitar 2-3 juta. Nah, kalau anak sekarang disuruh membeli itu, mereka pasti nggak mau. Mereka pasti lebih mending beli Katsumoto atau beli Bipro atau beli apa, dimana itu orientasinya lebih ke ketahanan. Jadi ini jatuh tapi nggak bengkok, ini jatuh kuat, terus ini mungkin bentuknya walaupun tidak sebling-bling gitu,
part-part bikers mereka tidak tertarik hal-hal tersebut ya. Itu yang terjadi dengan generasi motor 250 ownernya sekarang ya. Nah yang selanjutnya adalah orang-orang tua ini kemudian mereka bergeser merasa tua, mereka ingin sesuatu yang lebih nyaman, lebih ini kepengen tetap jadi bikers, tapi mereka menganggap wah zamanku udah saatnya pelan-pelan lah, udah apalah. Nah itulah adalah era dimana kebangkitan permetikan duniawi dimulai dari namanya NMAX ya. Karena saya banyak sekali kenal orang di Jogja, terutama orang-orang yang mainan sport, yang tadinya mainnya Ninja, CBR dan lain sebagainya, bahkan main Moge sekalipun, itu ketika NMAX keluar mereka langsung pada beli semua, beli NMAX gitu. Dan di NMAX, di generasi awal NMAX keluar itu karena mereka dimiliki oleh orang-orang tua yang sama, mereka memodifikasi NMAX mereka dengan modifikasi apa yang pernah mereka lakukan. Jadi ganti inilah, ganti itulah, yang dimana lebih ke sektor tampilan dan hedonisme, olin karena lebih mahal, kemudian master rem KTC, master rem Brembo, master rem ini, walaupun mereka sebenarnya nggak terlalu memerlukan itu, tapi paradigma dari orang-orang tua yang sudah mereka lakukan itu tetap mereka lakukan seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa orang tua pada umumnya akan selalu memberikan contoh terhadap yang lebih muda. Ketika yang lebih muda merasa aku nggak mainan sport, kenapa? Karena aku cuma mampunya beli Matic ini. Mereka memulai tren yang sama, permetikan duniawi, tapi dengan paradigma mereka sendiri. Paradigma mereka sendiri adalah fungsionalitas. Akhirnya mereka spend money untuk hal-hal yang benar-benar fungsionalitas. Mereka upgrade, kalau nggak ban, ya rem, ya performa. Itu terjadi sampai hari ini, itu seperti itu. Permetikan duniawi kenapa sangat ini sekali, sangat bisa tertebak patternnya. Kalau nggak menghabiskan uang untuk modif kirian atau pour up motor atau apa, itu selalu seperti itu. Orang-orang tua itu nggak pernah melakukan hal ini ya. Kenapa? Karena mereka berpikirnya, kenapa ngapain sih aku repot-repot harus pour up, harus main kirian, harus main ini. Mereka karena mereka nggak butuh. Butuhnya mereka apa? Motor itu sebagai moda untuk touring atau untuk komuter. Jadi cuma untuk memindahkan satu titik ke titik lainnya, itu hanya seperti itu. Sedangkan anak-anak muda itu mereka motor itu harus seperti ini karena ada sebuah nilai persaingan di situ, ada sebuah nilai kompetisi yang mereka punyai, dan orang tua pun juga sebenarnya dulu ada. Saya sebagai generasi yang ada di tengah-tengah, karena saya masih generasi milenial yang mengikuti generasi-generasi yang sebelumnya dan generasi yang sekarang, itu saya tahu benar kalau orang-orang generasi sebelumnya itu ketika membeli part A, B, C, D itu ada jiwa kompetisi mereka. Jiwa kompetisinya adalah gede-gedean penghabisan uang ya. Ini real case yang akan saya contohkan adalah waktu itu teman saya dan teman-teman yang lainnya itu punya Ninja modif di Happy Motor ya. Si A menghabiskan dana 8 juta ya. Kemudian si B ini nggak terimanya apa? Wah, aku ya pengen modif juga dong, masa motorku kayak gini aja, ngantuk lah, inilah. Nah, dia modif di Happy Motor yang sama dengan hampir part yang sama tapi lebih mahal, dia habis 12 juta. Nah, kemudian si C ini sama, dia nggak mau kalah juga, nggak mau kalahnya dia harus habis lebih dari 13 juta ini, habis dari 15 juta atau apa. Nah, di sini eksistensialnya itu bermainnya adalah di sini. Jadi orang-orang tua itu dianggap wow itu ketika mereka berani mengeluarkan uang itu lebih dari gerombolannya mereka. Nah,
Berbeda dengan yang sekarang itu anak-anak muda itu dia akan men-spend money-nya itu bukan untuk hal tersebut. Mereka akan mencari orang-orang yang lebih ahli, yang lebih ini, yang lebih itu, supaya motor mereka lebih kencang. Jadi mereka nggak peduli kalau misalkan motor mereka itu habisnya hanya 5 juta dengan motor yang satunya yang habisnya 20 juta, tetapi yang habis 5 juta ini lebih kencang daripada yang habis 20 juta. Maka jiwa kompetisi yang seperti ini itu yang terbangun sampai saat ini, itu membentuklah sebuah fenomena di mana muncul CTDRG atau apalah itu, cari lawan atau apalah itu. Jadi yang seperti itu terjadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kalian tahu sendiri dengan perkembangan zaman yang sampai saat ini, ada dunia online, marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya, penurunan penjualan part-part variasi itu turun, yang tidak fungsionalitas itu dia turun. Saya pun merasakan sendiri karena saya juga jualan beberapa part aftermarket dari zaman dulu itu. Wow, barang ini kelihatan ganteng, kelihatan ini itu laku. Tapi sekarang sudah enggak. Sekarang yang dicari orang itu adalah performance. Saya beli kampas rem ini yang lebih mahal daripada ini karena kenapa? Karena ini memberikan yang lebih bagus secara performance daripada kampas yang ini. Dulu itu nggak peduli. Bahkan saya ingat banget karena zaman dulu ekspor impor nggak sebinal sekarang, itu mereka kalau misalnya kampas Brembo yang limbah moge ini nggak ada kampasnya bikin sendiri. Itu saya pernah nemuin kayak gitu ya. Nah, ini yang seperti ini. Oke, selanjutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai keresahan saya tentang biker tersesat ya. Saya banyak sekali orang itu yang selalu bertanya, karena saya kan ada Sunday Q&A di Instagram di setiap hari Minggu itu. Saya silakan yang mau nanya monggo. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan yang akan selalu muncul itu sudah tidak ada sama sekali pertanyaan tentang sebuah konsep estetik, dalam artian modifikasi yang sifatnya itu aksesoris atau kecantikan, itu sudah nggak ada. Yang selalu mereka tanyakan adalah pasti produk A dan produk E, produk B itu lebih bagus mana secara performa, produk ini sama ini itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu selalu seperti itu ya. Dan itu hal yang wajar, dan saya justru senang karena setidaknya mereka kemampuan berpikirnya itu lebih baik daripada generasi yang sebelumnya, karena di generasi sebelumnya hal tersebut nggak terjadi ya. Oke, beberapa hal yang sering sekali muncul adalah pertanyaan tentang knalpot, kemudian jadi tadi sore ada terpotong. Velo itu sebenarnya dia lebih ke bus aja. Jadi jangan berharap kalau kalian nambah velo terus dia powernya harus langsung jadi gede, itu enggak ya. Velo itu pada dasarnya dia sifatnya adalah menggeser power, peak power dan power band. Anggaplah kalau kita dyno, grafiknya itu tadinya seperti ini, itu dia bisa jadi seperti ini. Nah, itu seperti itu. Dia sama persis dengan fungsi kerja dari knalpot, membantu masuknya lebih cepat, otomatis yang didapatkan power bandnya juga akan lebih cepat. Nah, ngomong-ngomong soal knalpot juga merupakan salah satu hal yang paling sering ditanyakan di Sunday Q&A maupun di komen maupun di ini. Pertanyaannya akan selalu sama, knalpot apa yang bagus buat motor A, knalpot apa yang bagus buat motor C, knalpot apa yang bagus buat motor D. Itu seperti itu. Walaupun saya udah bikin video tentang knalpot, bahwa ada knalpot yang racing beneran, ada yang racing-racingan, ada yang ini gitu. Nah, selalu kalau misalkan yang orang cari itu memang pada dasarnya adalah performa. Pada dasarnya, karena mereka hampir nggak peduli dengan namanya suara. Ada tapi hanya sedikit orang yang peduli dengan suara. Nah, yang kemudian jadi problem adalah
eh, anggapan bahwa sebuah merek tertentu itu akan memberikan performa yang lebih daripada knalpot merek lain ya. Itu wajar, tapi itu hanya berlaku untuk satu motor yang sejenis. Anggaplah contoh seperti ini. Motor yang paling cocok misalkan CBR-RR itu paling cocok knalpotnya misalkan ternyata R9 powernya ketika di dyno paling tinggi, ketika di ini paling oke, ketika di ini paling oke. Apakah R9 itu sama ketika diaplikasikan ke motor Supra? Itu tidak juga. Apakah semua produk R9 yang ke Supra itu akan menjadi bagus? Itu tidak juga. Secara performa itu juga tidak bisa disetarakan seperti itu. Nah, akhirnya kembali lagi ke fungsi utama dari knalpot itu sendiri. Di saat kita sedang bingung tentang razia knalpot, hal yang paling utama dari kalian cari itu sebenarnya untuk apa dulu. Kalau kita ngomongin knalpot dengan performa terbaik, itu pasti nggak ubah dan nggak lepas dari namanya knalpot custom. Jadi jangan heran kalau kalian misalkan nemu di tim balap A, B, C, D itu rata-rata justru merek-merek knalpot yang kurang terkenal di pasaran, itu kurang terkenal. Dalam artian kurang terkenal kenapa? Karena pabrikan-pabrikan ini, misalkan saya kasih contoh Crimpy itu dipakai hampir di semua motor Kejurnas MX King, hampir semuanya pakai itu. Nah, kenapa dia mau dipakai oleh banyak orang? Faktor satu, kemungkinan besar itu memang dari pihak Crimpy mau menyponsori si motor tersebut. Faktor kedua, dari tim balapnya atau dari mekaniknya atau dari motornya itu menemukan sebuah spek dalam artian ukuran header, panjang, diameter dan lain sebagainya, itu yang mau bikin dengan harga yang murah, itu kemungkinan Crimpy. Itu seperti itu. Nah, apakah knalpot yang udah jadi itu menjadi jelek, Pak Ustadz? Bukannya jadi jelek, tapi pada dasarnya nanti dia tidak akan sebagus dari knalpot yang custom yang dibikin secara sendiri. Itu pasti akan seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau ngomongin hal yang terakhir, yaitu tentang bikers tersesat ya. Biker tersesat ini saya sering bahas karena banyak sekali orang yang memodifikasi motornya tapi dia tidak melihat DNA-nya gitu ya. Pernah suatu waktu ada orang tanya ke saya, pertanyaannya adalah seperti ini, Pak Ustadz, kalau Honda Revo biar bisa ngalahin CBR gimana ya? Itu jawaban saya pun sederhana, ya Revo-nya kamu jual, terus kamu beli R15 atau beli MX King atau beli apa, atau beli CBR sekalian biar kencangnya benar-benar sama. Itu adalah jawaban terlogis dan terbaik menurut saya ya. Tetapi memang beberapa orang menganggap itu sebagai suatu hinaan. Mereka merasa terhina. Wah, dia nggak gitu juga. Masa ngasih saran seperti itu? Masa ngasih saran seperti itu? Itu ada seperti itu. Ya, namun gimana ya? Pada saya waktu itu saya ingin menjawab secara gamblang aja, karena ketika saya jelaskan secara per detail, itu mungkin saya akan buang-buang waktu. Toh dia tidak memberikan sebuah manfaat bagi saya tidak dapat manfaat dari dia. Nah, jawaban itu menurut saya adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Kalau misalkan dia memaksakan motor Revo-nya itu biar sekencang CBR, itu kemungkinan besarnya adalah dia akan menghabiskan dana yang sangat banyak, di mana dana itu nantinya adalah nyicil, dalam artian mungkin hari ini beli karbu, mungkin besok beli klep, mungkin besok beli ini, mungkin besok beli ini, mungkin besok beli ini. Nah, itu jika ditotalkan, maka totalnya bisa buat beli CBR. Itu yang jadi problem. Kenapa seperti itu? Saya paham sekali karakter dari orang Indonesia itu memang seperti itu ya. Kadang itu orang Indonesia itu sangat susah untuk jadi jujur. Ini saya pribadi merasakan sebagai orang Indonesia,
dan saya udah punya horizon di luar negeri di ini. Tapi memang yang saya temukan adalah seperti itu. Orang Indonesia itu sangat terkenal dengan orang yang tidak terpercaya. Ya. Kalau kita ngomongin, kita dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, itu orang luar di sana itu sangat tidak terpercaya dengan orang-orang kita. Kenapa? Karena orang kita itu memang sangat cenderung suka berbohong atau pokoknya tercenderung seperti itulah. Dalam artian sebuah hal yang menjadi membudaya. Dalam artian gini, misalkan kita ngomongin bahwa ini ya, saya ceritain aja satu hal tentang Noken ya. Satu hal tentang Noken as Honda CBR ARRC waktu itu muncul di Instagram Gudang CBR. Di situ saya screenshot, saya bikin video di situ ya. Nah, pertanyaannya waktu itu mungkin orang akan berpikir, ini sebenarnya gimana tuh Pak Ustadz? Sebenarnya gimana? Dan sampai hari ini ketika saya ketemu orang yang mereka adalah follower saya di Instagram, hal tersebut akan selalu ditanyakan, Pak Ustadz sebenarnya Nokennya itu ceritanya gimana? Pak Ustadz sebenarnya Nokennya itu seperti ceritanya seperti apa gitu. Nah waktu itu saya hanya biasa saja ya ceritanya seperti ini. Saya kasihan sama yang jual karena yang jual itu beli pertama. Nah dia beli pertama 13 juta, kemudian dijual sama dia setengah harga 7,5 juta. Itu seperti itu. Nah kisah sebenarnya adalah seperti ini. Yang bisa saya simpulkan, ada seorang anak, dia membeli sebuah Noken dari sebuah bengkel yang cukup ternama ya, bengkel yang cukup ternama, mungkin hampir semua orang yang punya CBR hampir semuanya tahulah ini bengkel ternama gitu ya. Nah dari bengkel tersebut, entah si bocah ini salah nangkap atau memang dari si bengkel tersebut yang memberikan informasi kalau Noken ini Noken ARRC. Secara konseptual bengkel itu tidak salah. Kenapa? Karena Noken ARRC itu memang speknya itu adalah sama dengan produksi massal. Akan tetapi yang akan jadi masalah adalah persepsi dari pembeli bahwa wah ARRC balapan Asia, ini pasti Nokennya beda, ini pasti bikin motor kenceng, ini pasti bikin ini. Itu yang akan jadi salah ya. Nah di sini ini yang kemudian bisa jadi timbul masalah karena saya tetap kekeh dengan pendirian saya, dengan aturan yang ada, dengan rule yang sudah tertulis di website ARRC bahwa Noken itu adalah wajib sama dengan yang diproduksi massal ya. Di situ hanya dibolehkan untuk dikuatkan tapi tidak boleh merubah profil lob maupun durasi yang ada. Itu adalah dilarang. Itu pasti langsung didiskualifikasi. Dan ini sudah saya confirm dengan teman saya di Manual Tech bahwa kalau sampai terjadi ada perubahan sedikit aja kelihatan Noken itu tidak standar, itu akan langsung didiskualifikasi. Itu seperti itu. Nah, si anak ini kemudian karena merasa dia terjelek-jelekan gitu, dia tanyalah sama sini, sama sana. Dari screenshot yang dikirim ke saya itu saya bisa nangkep, oh ternyata bocah ini ternyata tidak tahu apa-apa. Kenapa tidak tahu apa-apa? Karena dia ternyata tanya ke orang ini, Om ini kok Nokennya dibilang Nokennya standar ya? Om ini kok dibilang Nokennya standar ya? Nah dari jawaban orang yang jual itu, dia jawabannya nggak salah, jawabannya pun bener. Itu Noken spek kejurnas. Nah kita tahu kalau kejurnas itu adalah IRS, dan IRS seperti yang kita tahu Nokennya itu adalah beda dengan ARRC karena regulasinya udah beda. ARRC memperbolehkan porting, sedangkan IRS tidak memperbolehkan. IRS memperbolehkan Noken, ARRC tidak memperbolehkan Noken untuk dimodifikasi. Itu simplify-nya itu seperti itu. Nah, teman-teman saya yang ada di grup CBRS, terutama orang-orang yang istilahnya udah main CBR dari pertama itu,
mereka udah ngomong, apa ini cam spek IRS, cam spek IRS itu banyak sekali yang DM saya seperti itu. Tapi saya nggak post itu. Kenapa? Karena ternyata dari postingan yang saya bikin tentang video itu banyak sekali netizen yang membuli si penjual. Nah di situ kenapa saya selalu ngomong saya merasa kasihan dengan dia, karena efek dari apa yang saya katakan ternyata bisa berimbas seperti ini. Nah hal-hal yang kayak gini akhirnya saya tutup untuk stop gitu. Kemudian karena iba saya yang sudah terlalu ini, si pihak penjual ini udah mau ngajak ketemuan lah, mau ngapa lah, mau inilah kayak gitu. Nah waktu itu saya cuma nanya, masnya minta gimana gitu, ya tolong di take down aja ini. Oh ya saya take down, sudah saya take down. Nah cuma ini teman-temannya ini nih, teman-temannya si bocah ini dia munculin, wah ini gimana. Nah saya bikin lagi tuh video ini bahwa kayak gini. Kalau noken itu merupakan noken HRC yang dipakai di tahun 2016 ketika IRS, dan noken itu adalah noken yang tidak bisa mengalahkan R25 di IRS. Itu kita yang di grup itu sebenarnya udah tahu, tapi karena kita nggak mau memperpanjang dan saya udah ngerasa kasihan juga, saya nggak jelasin lagi. Udahlah biarin aja lah, terserah dia mau gimana, udahlah kayak gitu aja. Karena baik dari anak-anak Pak Ustadz pun udah Pak, kalau jadi orang jujur aja, tapi jangan kayak gini ya. Ya itulah, itu salah satu contoh kenapa orang Indonesia itu sangat susah menerima namanya kejujuran. Karena apa? Kejujuran yang disampaikan oleh seseorang ketika itu berhubungan dengan dia yang akan menjadi sebuah petunjuk bahwa oh ternyata aku tuh terlalu bodoh untuk mengerti hal-hal ini, jadi aku ternyata ditipu sama orang, aku diini sama orang, itu mereka akan sangat benci. Itu seperti itu. Goblokannya kalau kita ngomong ini lagi ramai di Bitcoin, orang-orang yang main Bitcoin itu yang bilang wah saya habis cuan 1000%, 2000%, 30%. Ketika mereka mendapatkan cuan itu, mereka bisa ngomong ke banyak orang bahwa aku cuan di Bitcoin, tapi mereka tidak akan pernah mengatakan kekalahan mereka. Saya loss ternyata, saya loss 5000%, saya loss 500%, saya loss 100%. Saya tadinya punya uang untuk kuliah, sekarang sudah nggak ada. Itu mereka tidak akan pernah mengatakan hal tersebut, karena budaya di Indonesia itu memang selalu seperti itu ya. Oke gitu aja. Ini video ini saya nggak kenapa jadi monolog kayak gini, karena hari ini jujur saya sibuk. Ini bisa dilihat tangan saya habis merangkai mesin sambil membuat video di rumah, dan ini di hari Minggu ini, dan hari ini juga saya akan upload supaya tanpa editing langsung digabungin aja jadi satu. Itu seperti itu ya. Ya oke, mungkin ada yang mau celotehan atau opini kalian yang perlu dibahas, silakan kalian komen di video di bawah ini. Mohon maaf jika video ini terlalu lama, memang karena ini konsepnya saya cuma pengen monolog aja dah, pengen ngomong, nggak gimana gitu ya. Oke, sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian memang suka, nanti kita bikin monolog seperti ini lagi tentang ungkapan, tentang apa itu silakan. Oke, stay young, ride fast.